Shalom kepada seluruh jemaat Ambaloh Denpasar atau Bali. Saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan yang ditaruh khususnya dari para penatua, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini pada Minggu tanggal 14 Juni ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk selama 13 minggu ini atau 13 kali kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dengan luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Penjagaanmu atas kami, khususnya secara fisik, khususnya secara jiwa kami, pikiran perasaan kami, dan rohani kami, tetap belajar berfokus pada Allah. Terima kasih untuk kesehatan, ekonomi, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk komunitas kami Komsel, terima kasih untuk jemaat lokal di Ambaloh Bali ini atau Tubuh Kristus di Denpasar. Kami syukuri untuk firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Jemaat Bali yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengingatkan terus-menerus hal ini berkaitan dengan pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini. Saya tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa COVID ini bukan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Ini penting. Kalau tidak, kita akan kehilangan maknanya proses yang sedang kita alami. Tuhan tidak iseng menciptakan COVID. Tuhan tidak sedang membuat supaya orang bertobat gara-gara COVID. Karena apa? Dampak COVID ini luar biasa. Kita tahu bahwa dampak COVID ini sangat begitu dahsyat menghantam ke dunia kesehatan, ya, bahkan kematian. Puluhan negara terdampak dalam proses COVID-19 ini. Bahkan bukan hanya dampak kesehatan, kematian, bahkan dampak lebih dahsyat adalah ekonomi. Kita tahu hari-hari ini kita sudah dengar karena ada beberapa proses pendekatan ekonomi, proses protokol kesehatan atau proses yang sedang kita lakukan, lockdown atau apapun istilahnya, atau PSBB dilonggarkan sedikit demi proses ekonomi. Kita bersyukur pemerintah melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Pak Jokowi dan tim melakukan proses yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya presidennya bukan dia. Ini bukan masalah politik, ini betul-betul dia diakui salah satu presiden yang menghandle proses COVID dunia, ya, mengakui luar biasa. Nah, karena itu saya menekankan kembali proses ini tentunya pada Tuhan. Tentunya bukan rencana Tuhan. Tetapi saya ingin mengingatkan sebagai orang percaya bahwa Allah bisa memakai segala situasi yang buruk, yang kondisi yang mengerikan ini menjadi proses di mana Allah menyatakan kemuliaan. Nehemia mengatakan kutub itu bisa dirubah menjadi ya. Memang dampak COVID itu luar biasa, ya. Yang kelihatan tadi kesehatan dan ekonomi. Yang tidak kelihatan seperti saya katakan rasa takut yang mengerikan, ya. Takut, gelisah, khawatir, stres, bahkan ada yang sampai kena gangguan mental. Dan bukan hanya itu, bahkan dampak ini membuat manusia ini jadi egoismenya tinggi, ya, fokusnya jadi diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarganya dulu, menyelamatkan kelompoknya dulu, menyelamatkan anggotanya, gerejanya dulu, ya, karena secara tidak sadar kita dibangun hidup ekonomi. Dan bukannya ego, bahkan yang lebih mengerikan menurut saya adalah rasa menghakimi, menyalahkan orang lain. Yang lebih menakutkan adalah menyalahkan Tuhan. Ada beberapa orang kecewa dengan Tuhan karena kondisi ini.
rasa-rasanya Tuhan tidak adil, rasa-rasanya Tuhan menghukum. Cuma Tuhan yang dikasih Tuhan, ingat, proses ini adalah proses yang diizinkan Tuhan untuk kemuliaan. Kenapa saya katakan demikian? Roma 8:28 pernah saya singgung bahwa proses ini untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kita bahwa Tuhan merencanakan yang baik buat kita, merencanakan yang terbaik buat kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan punya spesialisasi itu. Tadi saya sebut di Nehemia bahkan bisa merubah kutub jadi pedang. Nah, izinkan saya melihat proses ini. Di dalam situasi yang sulit, kadang-kadang kita tidak sadar itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Nah, memang betul situasi yang sulit membuat kita menjadi korban atau victim, merasa korban. Tapi saya percaya Allah mengingatkan kita supaya kita bukan menjadi victim, tapi kita menjadi victory, pemenang, the real champion, pemenang yang sesungguhnya. Dalam situasi yang sulit, Tuhan mengajar, membentuk kita, ya, supaya kita bisa menjadi pemenang, supaya ada kesaksian yang luar biasa, supaya kita bisa menjadi berkat buat yang lain dalam situasi seperti ini. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan beberapa menit ini, COVID, kalau kita siap, kalau kita punya respon yang benar, bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, saya juga ingin memberikan penguatan dengan kata-kata yang sedang mendunia, stay healthy sama stay at home. Saya percaya ini kata-kata profetis sekali, kata-kata yang bermakna. Ya, saya pernah sampaikan 2 khotbah yang lalu. Tetap stay healthy, tetap sehat. Ingat, sehatnya bukan hanya jasmaninya. Ya. Saya memakai masker luar biasa, ini bagus. Saya menjaga jarak. Ya, teman-teman muda, teman-teman break, saya jangan keluyuran kemana-mana. Ya, teman-teman yang di ibadah, mahasiswa, teman-teman mahasiswa atau yang bekerja muda, profesional muda, Anda tetap menjaga jarak, jaga kumpulan kita. Karena kesehatan bukan jasmani. Tapi 1 Tesalonika 5 itu ketika kesehatan itu bicara tentang jiwani kita, pikiran, perasaan, kemauan kita. Terlebih adalah kerohanian kita. Jaga kerohanian kita. Nanti akan saya katakan ini. Yang kedua, stay at home. Mari kita tetap betul-betul tinggal di rumah. Rumah, saya sudah mengingatkan, rumah itu bisa berkata kita dengan Tuhan, saya dan Pak Tuhan, saya di rumah Tuhan. Nah, kembali lagi rohani kita. Yang kedua, rumah itu bisa berarti dalam konteks keluarga. Kita diingatkan Allah bahwa hari-hari ini keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, kadang-kadang kita lupa dengan pekerjaan kita, aktivitas kita yang lalu, kesibukan kita, kebisingan kita, sampai kita lupa yang utama, yaitu keluarga. Puji Tuhan, jemaat selama 3 tahun kita diingatkan dengan proses kopi, ya, bahwa kita menghadirkan surga di keluarga kita. Ini 3 tahun kita belajar, dan sekarang ini waktunya praktek ternyata, ya. Menarik sekali. Rumah bisa berbicara tentang komunitas, tidak komsel kita. Rumah bisa bicara tentang gereja rumah. Nah, saya ingin mengingatkan tagar ini supaya ini menjadi fondasi pengingat secara umum sebagai kita warga negara Indonesia, warga negara dunia ini. Ya, kita diingatkan stay healthy dan stay at home. Nah, pagi ini atau siang ini atau sore ini tergantung ibadah masing-masing. Izinkan saya mengingatkan beberapa hal. Beberapa minggu yang lalu saya juga mengingatkan dalam proses hal seperti ini Allah sebenarnya ingin mengembalikan kita pada rencananya, kehendaknya. Makanya saya katakan kondisi ini disebut permisif dari Tuhan atau Tuhan izinkan. Kita tahu hari-hari ini kekristenan
kadang-kadang menjadi dangkal. Karena apa? Karena dengan situasi pandemik ini, kondisinya begitu luar biasa ya, dampaknya dahsyat ya. Ekonomi dampaknya terpukulnya luar biasa, kesehatan apalagi, munculnya banyak hal-hal baru, bahkan bisnis juga muncul sesuatu yang luar biasa. Nah, menimbulkan situasi yang sulit nanti di luar yang kita pikirkan. Bahkan tidak pernah ada sesuatu yang bisa memberhentikan dunia hari-hari ini, seperti COVID-19 ini. Nah, dampak ini, sulit ini, tanpa disadari, tanpa kita tahu, kadang-kadang menimbulkan proses yang baik. Apa baiknya? Kenapa baik? Karena di dalam kesulitan muncullah pemenang-pemenang sesungguhnya, bukan victim, tapi victory yang sesungguhnya. Nah, karena itu saya percaya dengan situasi ini Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pemenang-pemenang ilahi, ya, the real champion, ya, spiritual champion lah. Nah, karena itu saya mengingatkan pada setiap kita, kondisi seperti ini, kondisi ini pernah terjadi berulang-ulang kali dalam sejarah, baik pandemi penyakit, pandemi aniaya. Jemaat Tuhan pernah mengalami situasi yang sulit, hanya tingkat prosesnya aja mungkin berbeda-beda, ya, kontekstualnya berbeda-beda, tapi ketika temanya sulit-sulit. Nah, saya juga mengingatkan pada beberapa waktu yang lalu, khotbah terakhir saya, bahwa proses ini Tuhan izinkan untuk mengembalikan pada nilai-nilai pola hidup jemaat yang Allah mau, pola hidup jemaat mula-mula. Ya. Kita diingatkan pada proses ini hari-hari ini. Karena situasi yang sulit pernah dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka betul-betul harus tinggal di rumah, ibadah di rumah seperti hari ini. Ya. Kalau hari ini kita milih tidak ibadah di rumah masih bisa, ya, gabung beberapa orang masih bisa. Tapi kalau zaman dulu tidak bisa. Orang dipaksa harus, ya, karena pada waktu zaman Kaisar Nero kekristenan dilarang, gereja itu ya di rumah saja, tidak di mana-mana. Bahkan untuk menyatakan identitas kita Kristen aja kita mesti hati-hati, kecuali saudara mau dimasukkan penjara atau dianiaya. Nah, tapi hari-hari ini menurut saya situasinya lebih baik dikit lah, ya. Kita dipaksa di rumah. Nah, saya percaya situasi ini Allah ingin mengajarkan sesuatu, Allah ingin menyampaikan sesuatu. Para penatua sudah mengingatkan kita dikembalikan kembali kepada hidup berjemaat seperti jemaat mula-mula. Nah, izinkan hari ini saya ingin mengatakan kembali. Kisah Rasul 2 41-47, Kisah Rasul 4 32 sampai 37 menyatakan bagaimana jemaat Yerusalem mengalami proses hidup ulang. Bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, bertekun dalam firman Tuhan. Jadi saya ingatkan, sehat seutuhnya firman Tuhan jadi proses penting. Bagaimana mereka bersekutu, bagaimana mereka membangun komunitas, bagaimana mereka memecahkan roti, mereka fokus kepada penderitaan, mereka tahu teladan mereka adalah Kristus. Kristus itu artinya mati di kayu salib. Mereka punya proses menjadi jemaat mula-mula dan jemaat yang siap mati. Dan dikatakan lagi mereka punya ciri yang berdoa. Nah, berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri, dan berdoa menjadi berkat buat orang lain. Makanya mereka punya ciri yang luar biasa. Banyak orang percaya Tuhan, mengenal Tuhan karena proses itu. Dan waktu itu saya sampaikan juga bahwa mereka mengaplikasikan bertekun tadi itu dengan cara mengasihi, dengan cara berbagi. Nah, izinkan pagi ini saya juga, atau siang ini atau sore ini, izinkan saya ingin mengingatkan ada tipikal lainnya, bukan hanya jemaat di Yerusalem, tapi di jemaat di Antioquia. Itu polanya yaitu pola hidup cara jemaat mula-mula. Hari ini kita akan belajar pola yang lain sebagai pelengkap. Bagaimana jemaat di Antioquia di dalam Kisah Rasul 11 19 sampai 23
mereka menjadi jemaat mula-mula. Jemaat, contoh saya sebut. Nah, saya ingin membacakan di dalam Kisah Rasul 11 tadi kepada setiap kita. Bapak, Ibu, anak-anak bisa nanti membuka di Alkitabnya. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Maka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan orang Yahudi, tapi orang Yunani. Nah, ini menarik, di Antiokhia. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Dia menasihatkan mereka supaya mereka semua tetap setia pada Tuhan. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Menarik. Kata Kristen muncul itu bukan dari Yerusalem. Kata Kristen muncul di Antiokhia. Kenapa? Karena waktu mereka melarikan diri keluar dari Yerusalem, di situ disebut ada yang kemana nih ya? Mereka ke Fenisia, Siprus, ada yang ke Antiokhia dan kota-kota lainnya. Dan biasanya mereka memberitakan firman Allah hanya kepada orang Yahudi saja. Ingat, kekristenan dimulai dari orang Yahudi. Tapi luar biasa di Antiokhia mereka memberitakan pada orang-orang Yunani atau cross culture. Injil diberitakan bukan hanya kelompoknya saja, tapi kelompok lain, Yunani. Nah, Yunani ini siapa nih? Yunani ini sangat biasanya disebut orang Yunani orang pintar. Karena pada waktu itu orang Yunani disebut orang yang pintar. Filosofinya mereka dikuasai oleh namanya Socrates, punya murid Plato, punya murid Aristoteles, dan Aristoteles punya murid Alexander Agung. Dari mereka berani loh bicara sama orang Yunani, orang lebih pintar, lebih berpendidikan. Ini menarik sekali. Dan di Antiokhia orang disebut Kristen. Nah, izinkan hari ini situasi yang seperti ini, tertekan ini, kalau kita bisa melakukan proses yang seperti Antiokhia, jangan-jangan kita disebut Kristen. Ya, kita memang sudah disebut Kristen, tapi Kristen yang sesungguhnya. Kristen adalah Kristus kecil, katanya waktu. Seperti Kristus, tindakannya, perilakunya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, belum kali kasar. Izinkan saya mengingatkan pada setiap kita, bagaimana jemaat Antiokhia menjadi jemaat yang disebut orang Kristen. Pertama, apa yang ada di dalam pola kehidupan mereka? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut orang Kristen? Saya percaya kalau di dalam proses ini kita lakukan dalam pandemi ini, COVID-19, kita tinggal dalam satu wilayah yang mayoritas bukan orang Kristen. Mereka akan melihat, oh itu cara hidup orang Kristen. Oh itu yang disebut orang Kristen ya. Saya percaya itu benar-benar orang Kristen ya. Pola hidup kita akan memengaruhi pola hidup masyarakat mayoritas. Karena itu jemaat, mari kita siapkan hidup kita, hati kita, perilaku kita, untuk kita bisa menularkan semangat Antiokhia. Nah, pertama, apa yang jadi ciri-cirinya? Yang pertama, katanya ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman, pastikan hidup kita yakin penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, bukan penyertaan bos kita, penyertaan kenalan kita. Tapi Tuhan, yakinkan fokus hidup kita itu Tuhan. Bapak Ibu, kita mesti jujur.
Kalau ekonomi kita mati, income kita mati, nggak ada. Kalau kesehatan kita tidak baik, kita berfokus pada siapa? Kita berada pada siapa? Tidak mudah. Apakah kita masih berani berkata Tuhan menyertai saya, walaupun bisnis saya seperti ini, kesehatan saya seperti ini? Apakah kita masih mempercayai bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita? Orang Kristen pada waktu itu ditangkap, dijadikan tontonan di arena gladiator, jadikan tontonan dimakan singa, disalib, dirajam. Selalu mereka berkata, apa katanya? Mereka berkata, Tuhan menyertai mereka. Bahkan ada satu orang ketika dia dirajam, ketika dia mau disalibkan, tetap memberitakan sampai tentaranya yang menganiaya terima Tuhan Yesus dan sekalian dirajam, sekalian dihukum mati. Kegilaan tentang penyertaan Tuhan, saya berharap menjadi wabah di jemaat. Tidak mudah dalam situasi ini, apalagi ekonomi dan kesehatan. Ya, saya ngalami. Eliana sempat sakit beberapa minggu, kemudian saya sakit. Saya diboleh bukan Eliana, kemudian Besaliel, di tengah-tengah Besaliel mau sembuh, saya sakit. Di tengah-tengah saya mau sembuh, tiba-tiba Elizabeth sakit, beruntun sakitnya. Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, tentunya sebelum hari Minggu ya, Elizabeth masih di rumah sakit walaupun kondisinya lebih baik. Ada satu pertanyaan, betul nggak Tuhan menyertai kamu, Ben? Ya jujur aja, ya agak susah. Tapi saya tetap memutuskan di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah situasi yang sulit, saya mengatakan, Tuhan, aku mau menyatakan diri bahwa kau menyertai aku. Itu penting. Sebelum orang lihat, sebelum orang merasakan Tuhan menyertai kita, itu masalahnya. Kadang-kadang kita merasa disertai, orang lain tidak merasa kita disertai Tuhan, itu masalahnya. Tapi pengakuan dari kita, pastikan Bapak Ibu merasakan penyertaan Tuhan setiap hari. Dari mana kita bisa tahu? Sederhana, dari firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui membaca firman Tuhan, melalui kesaksian orang lain, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Nah, saya belajar untuk melihat lingkungan sekitar saya, bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka, dan saya bisa melihat penyertaan. Ketika dalam kondisi semua sakit, saya sakit, apakah saya masih tetap bisa melihat kasih Tuhan? Apakah saya tetap bisa baca firman Tuhan? Nah, biasanya saya membuat renungan harian, ya, membuat apa yang Tuhan ajarkan setiap hari. Ya, belajar di tengah-tengah kesakitan. Saya ingin menyatakan penyertaan Tuhan. Yang kedua yang menarik, bukan hanya kita merasakan penyertaan Tuhan, ya, dikatakan tangan Tuhan menyertai mereka yang rasa itu, ya. Dan kemudian sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik pada Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Cuma dengar baik-baik. Kalau kita merasa disertai Tuhan itu bagus, tapi belum tentu orang merasa penyertaan itu. Belum tentu penyertaan yang kita rasakan dirasakan orang lain. Tapi dengar baik-baik. Ada suatu waktu ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Ini nggak dibuat-buat tuh, ya. Ini kita sadar. Pikiran kita sadar, perasaan kita sadar, kemauan kita sadar. Ya, apakah saya ketika sakit nggak ngeluh? Ya ngeluh lah. Jadi anak tidak tahu, ya. Gimana saya mau pagi-pagi mau ke rumah sakit terpaksa, ya. Saya udah nggak tahan, sakit, bagaimana juga tidak mudah buat ketika saya lihat Abel panasnya tinggi, Elizabeth panasnya tinggi, dan apalagi dia terpaksa mesti dibawa ke rumah sakit, resiko di rumah sakit juga berbahaya dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, bukan berarti saya tidak menjaga kesehatan.
keluarga kami sangat menjaga kesehatan. Protokol kesehatan di keluarga saya kuat. Ketika kami sakit semua pakai masker. Semua. Tapi kenyataannya kan tetap kita sakit. Dan kita harus belajar apakah Tuhan menyertai. Nah Bapak Ibu, ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, saya percaya. Nah ini yang saya ingin dorong. Ini dari keluarga kami ya. Saya dorong jemaat komunitas. Ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, itu ada semangat, ada spirit, ada situasi yang membuat orang akan melihat penyertaan. Dan ini akan terjadi. Kita belum melihat di jemaat kita, tapi saya akan percaya kalau kita dalam kondisi konsisten, ya, konsisten kita dengan Tuhan, konsisten kita pola hidup jemaat mula-mula. Kita akan melihat pengalaman orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan melalui kita. Akan tanya, kenapa kamu kok bisa begitu ya? Apa rahasianya? Saya percaya ketika orang Kristen dianiaya, dibunuh, mulai bertanya-tanya, orang itu kok mau ya dibunuh ya karena Kristus? Orang itu mau ya dimakan singa, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Pertanyaan kenapa? Sampai satu saat orang Kristen menerangkan, karena mereka mati, karena mereka pola hidupnya siap mati, pola hidupnya adalah salib. Pola hidupnya siap menderita karena ada kemuliaan, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat. Dan orang Yunani, orang di Antioquia, mereka percaya. Kapan Kak Beta? Ya saya nggak tahu. Tapi saya percaya bisa terjadi. Karena itu COVID ini dipakai Tuhan untuk mengembalikan prosesnya. Jadi saya ingin mengingatkan jemaat. Saya tidak berkata kita berdoa supaya COVID-nya lama, tidak. Tapi mari kita pastikan kita jadikan proses ini supaya orang bisa melihat kasih Tuhan. Saya takut kita pengen cepat-cepat selesai dengan COVID ini, padahal ada proses yang belum selesai. Apakah orang di sekitar kita bisa melihat pernyataan Tuhan dalam hidupnya? Saya berikan berbalik. Saya bukan nabi, saya tidak perlu buat sekian lama, tapi kalau saya melihat proses ini belum terjadi, apalagi orang berkata kalau ada masalah besar, ada situasi yang opresi yang besar, akan terjadi kebolongan rohani. Maaf, kalau saya berkata sekarang selesai belum terjadi kebolongan rohani. Mulai sekarang aja banyak yang keluh sama Tuhan ya. Oke, keluh tentang ekonomi, keluh tentang kondisi jemaat yang tidak rohani, ada banyak, surveinya banyak ya. Tapi saya bersyukur kepada jemaat ya. Saya kan tiap minggu mendata jemaat yang beribadah. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu bahwa jemaat yang beribadah tiap minggu itu lebih besar rata-rata biasanya yang kita lakukan. Rata-rata 300 orang berjemaat beribadah tiap minggu. Tanpa ada alat musik alat musik. Kita jarang ada ujian ya. Kita langsung khotbah ya. Nah, apa yang aneh-aneh? Ya, kita tidak streaming gitu yang biasanya boleh di offline kan di YouTube dan sebagainya. Tapi saya ingin mengingatkan. Terima kasih. Itu menunjukkan komitmen kita. Tapi kita tidak sampai di situ. Kita mau orang di sekitar kita merasakan pertolongan Tuhan. Dan mereka bertanya, kenapa kita bisa begitu? Pak, ini kok bisa ya? Bu, ini kok bisa ya? Orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan. Dan di bawah mereka sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jemaat, sudahkah kita menyiapkan diri? Kenapa kita saling mengasihi? Kenapa kita saling berbagi? Tujuannya itu. Nah, bagian ketiga, yang terakhir. Barnabas sukacita sekali terhadap jemaat di Antioquia, dan akhirnya Barnabas menjadi salah satu pemimpin di sana akibat melihat orang Antioquia ini. Bukan karena gara-gara Barnabas mereka jadi seperti itu, enggak. Gara-gara sifat ini Barnabas akhirnya jadi pemimpin di Antioquia. Dia tinggal di Antioquia bersama Paulus. Menarik, saudara. Nah, Bapak Ibu, di situ dikatakan ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itulah kemampuan ilahi Allah yang diizinkan terjadi sehingga orang bisa melihat itu memang pekerjaan Tuhan. Katakan di dunia umur itu usia dewasa,
21 orang dewasa. Minum alkohol diberarti 21 tahun. 21 minggu 21 ini menjadi minggu dewasa buat kita. Pastikan setiap kita tahu kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kalau sampai jemaat belum minta Tuhan supaya pengalaman dengan Tuhan ada dalam hidup. Nah, masalahnya kadang-kadang pengalaman dengan Tuhan itu mulai sesuatu yang tidak enak dulu masalahnya. Jadi ya saya tidak salah ngomong ya. Orang merasakan kesembuhan seperti saya ketika saya mengalami kesakitan dulu. Orang merasakan pertolongan Tuhan dalam keuangan, dalam Allah itu adalah seperti Jehovah Jireh, Allah itu seperti penolong kita ketika kita kesulitan dulu ya. Yang kedua, pastikan dengan proses kehidupan kita orang bisa melihat bagaimana Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa. Yang ketiga, kasih karunia di antara kita semakin kuat, saling menolong, saling memperhatikan, saling membantu, saling mengisi, saling mengasihi, dan saling yang lainnya menjadi gaya hidup kita. Sekali lagi, jemaat Tuhan yang dikasih di Bali dan Pasar, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya percaya penjagaan Tuhan atas setiap saudara dahsyat dan ajaib. Saya percaya Tuhan mengizinkan COVID ini supaya setiap kita mendatangkan kerajaan surga. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari komunitas kita, dimulai dari jemaat lokal kita, dimulai dari antar jemaat lokal di Denpasar, bahkan untuk jemaat Indonesia. Tuhan memberkati. Selamat berhari.